Namaku Yusliadi. Mereka memanggilku Adai. Aku terlahir dari keluarga tidak mampu. Dan ini kisahku. Apa lagi Pak Jamal, bubul-bubul jaring tu. Udah potang ini, nak balik-balik besok. Kita turun lagi bubul. Itu ada ikan makan dalam freezer tu. Wow, nak dibawa balik dibawa. Untuk anak bini rumah. Iya pun dah siap nih jaga. Jadi bawa lagi makan sedikit yo. Iyo. Ayahku seorang nelayan. Mencari ikan di tengah malam untuk menghidupi kami sekeluarga. Dengan cara menjual ikan kepada juragan kaya. Tidak mengecam dunia pendidikan membuat ayahku memandang sesuatu hanya dengan uang. Menurutnya, tanpa uang, dunia tak akan berjalan. Alhamdulillah selesai juga satu ember nih. Nanti siang lanjut lagi lah ke 45 gimana satu ember lagi untuk tambahan uang sekolah sisa deh. Sedangkan ibuku mengambil pekerjaan sebagai buruh cuci dari rumah ke rumah. Walaupun bekerja begitu keras, tetapi ibu tidak pernah membuat aku merasa kehilangan sosok seorang malaikat yang selalu menyayangiku. Semuanya berjalan begitu indah. Sampai ketika Bang, awak nak minta duit belanja? Ada bang? Asik dia duit aja. Macam pencetak duit pula aku. Hello sediakan nasi dan aku nak makan nih. Perut aku dah lapar. ya, masalah ekonomi sering membuat ayah dan ibu berada dalam pertengkaran. Dan salah satu penyebabnya adalah penghasilan ayah tidak menentu. Ketika ayah tidak menerima hasil yang cukup dari pekerjaan, dia menjadi seorang pemarah. Dan aku berjanji pada diriku sendiri harus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari ayah. Aku percaya dengan terus membaca buku, aku dapat meningkatkan pengetahuanku tentang dunia luar. Aku percaya, dengan membaca buku, aku bisa hidup lebih baik di masa mendatang. Dan aku percaya, dengan aku membaca buku, aku bisa mengenali diriku dan dunia di sekitarku. Alah dai. Tak ada gunanya dai kau membaca dai. Tak ada gunanya. Percuma dai kau membaca. Kalau kau lahir dari kalangan orang susah, tetap juga lah dai kau susah. Biarpun dai 1000 buku pun kau baca, tak ada gunanya dai. Tak mengubah nasib kau tu dai. Alah, poning kita. Abah tahu ayat apa yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad? Apa? Iqra. Artinya, bacalah. Aku yakin Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca pada saat awal kenabiannya. Pasti ada maksudnya. Dai. Keto tu banyak tu. Yo, nyuci yuk. Yalah, tukar aja, Pak. Kau ni pula. Mak, Gimana? ada kan 2 hari lagi anak ke tes perguruan tinggi nih, Mak. Ada ngambil bagian manajemen bisnisnya, Mak. Mak doakanlah berhasil ya, Mak. Pasti yang mak doakan nak.
Adai berhasil supaya bisa mengangkat derajat keluarga nanti, Mak. Amin, Mak. Oh, Dek. Abang nak makan nih. Bapak kenapa? Manalah, Abah. Abah tak ada ngasih duit. Adik pun belum dapat cucian dari tetangga. Coba aja kita dulu ya, Bah. Asik bukunya aja kau baca. Macam bisa buku ini ngasih kau makan. Kau tolonglah ya, cari duit. Asik pasti ke buku ini aja. Ih, Kata-kata seperti itulah yang sering aku terima di saat ayah tidak menerima hasil yang cukup dari pekerjaannya. Tapi aku tidak mengurungkan niatku sedikit pun. Aku percaya dengan bermodalkan sering membaca dan terus menambah wawasan, aku bisa menjadi orang yang berhasil. Dan suatu saat akan merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Aku diterima dan berhasil lulus dengan nilai yang sangat memuaskan di sebuah perguruan tinggi negeri dengan jurusan manajemen bisnis, menggunakan salah satu program beasiswa dari pemerintahan Serdang Bedagai. Dan sekarang aku bekerja di salah satu perusahaan benefit yang berada di pusat kota Medan. Dan tiba saatnya aku pulang dan membuktikan kepada seluruh orang kalau aku si kutu buku yang berhasil dari keluarga yang sederhana bisa berhasil bermodalkan rajin membaca buku. Assalamualaikum, Mak. Ya, ada pulang. Waalaikumsalam. Ojak. Ya, Mak. Mulai sekarang kita tak usah tinggal di rumah ni lagi. Ade dah membolikan omak sama ayah rumah baru sama kendaraan baru. Jadi macam ayah tak perlulah ayah pergi ke laut lagi membertahukan nyawa untuk menghidupi kami ya. Dan untuk omak tak perlulah lagi mak untuk ngambil kupas cucian mak. Pokoknya untuk kebutuhan hidup adalah menanggungnya semua mak ya. Mula kita pergi gitu sekarang mak ya. Siaplah mak sama ayah. Akhirnya semua terbukti, semua menjadi nyata, dan akhirnya aku memahami kenapa Allah memerintahkan Nabi Muhammad pertama kali pada masa awal kenabiannya adalah membaca. Karena membaca adalah dasar bagi penambahan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan membaca, kita dapat menjangkau hal yang lebih jauh. Dan yang paling utama adalah dengan membaca, kita bisa mengenal diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita.